Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Mercubuana. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar bahasa Indonesia, tentang presentasi berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengapa harus baik dan mengapa harus benar? Berbahasa Indonesia yang baik sesuai dengan situasi komunikasi formal dan non formal. Tujuan, informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh mitra tutur dengan baik. Berbahasa yang baik tidak selamanya sesuai dengan kaidah bahasa, kelakuan berbahasa. Berbahasa yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dari segi pembentukan kata, pengkalimatan maupun penulisan ejaan. Berbahasa yang benar harus sesuai dengan kaidah bahasa, kebakuan bahasa. Berbahasa yang benar mengacu pada penggunaan bahasa pada situasi formal yang menuntut penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Mati, meninggal, wafat, tewas, gugur, mangkat, mampus, pasca sarjana, pasca operasi, pasca gempa, pasca banjir, pasca nikah, tunarungu, tunasusila, tunawicara, tunanetra, antar kota, antar provinsi, antar pulau, antar bagian. Itu tadi adalah contoh-contoh berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa yang baik, percakapan yang terjadi di kantin. Bu, kopi 1, gulanya dikit aja, pakai susu tidak usah. Ini contoh kalimat bahasa yang tidak baik ya. Contoh lainnya adalah percakapan yang terjadi di pasar. Ibu, berapakah harga 1 kilo daging sapi? 100.000. Bolehkah saya menawar 85.000? Contoh berbahasa baik yang benar. Percakapan terjadi di dalam rapat. Kami belum dapat memberi keputusan karena kami harus melaporkan terlebih dahulu masalah itu kepada pimpinan. B. Kalau demikian kami akan menunggu keputusan dari tim Bapak. Bahasa lisan disampaikan secara lisan, berhadapan dengan mitra tutur, langsung mendapatkan balikan dari mitra tutur. Kesalahan ucapan dapat langsung diperbaiki. Kebakuan lafal. Sampai hari ini belum ada kebakuan lafal dalam bahasa Indonesia. Definisi lafal baku dalam bahasa Indonesia dikonsepsi dengan bentuk negasi, yaitu tidak diwarnai oleh ciri bahasa daerahnya. Contoh, ucapkan kata-kata berikut ini: pahlawan, tahu, tahan, bapak, adik, tidak aktif, insentif, atap, tutup, Bandung, Bali. Hal yang harus diperhatikan dalam berbahasa lisan. Pertama, situasi. Dalam situasi santai maupun formal. Mitra tutur, laki-laki ataupun perempuan, anak-anak, dewasa ataupun orang tua, status dan jabatan. Contohnya, saudara-saudara, atas nama pemerintah saya menyampaikan salut setinggi-tingginya atas partisipasi aktif yang Anda berikan dengan penuh dedikasi dan penuh antusias dalam menyelesaikan pembangunan gedung sekolah ini. Pak, aku mau ambil buku di perpustakaan. Itu contoh-contohnya. Bahasa lisan, pilihan kata, berkonotasi baik, meminta, memohon, datang, hadir, mau, berkenan, berkeinginan, berharap, bekas, mantan. Pilihan kata, pertama, kuburan, makam, atau pusara. Itu kalimat yang lebih halusnya ya. Yang kedua, dipecat, di PHK, dirumahkan, mengundurkan diri atau pensiun dini. Penonton bisa juga menjadi pemirsa. Hamil, bahasanya bakunya mengandung. Memerintahkan, menugasi. Kurban, menjadi korban. Pilihan kata lainnya adalah ketepatan penggunaan kata. Melihat, menonton, membesuk. Tergantung jenis penggunaannya di kondisi tertentu ya. Datang, berkunjung, mengikuti ataupun menaati, bisa juga mematuhi. Penonton ataupun pemirsa. Bentrok, bertubrukan, bersamaan. Acuh, peduli, perhatian, dan seterusnya, dan lain-lain dan sebagainya. Tepatkah penggunaan kata berikut? 1. Sumbangan perlengkapan sekolah yang akan diberikan kepada anak korban gempa adalah tas, buku, pensil, dan lain-lain. Yang kedua, korban gempa akan memperoleh beras
sarung, tenda, dan sebagainya. Yang ketiga, mereka sangat acuh dengan masalah ini. Yang keempat, kami ingin menonton paparan makalah Anda di komputer itu. Bentuk penghalusan: diinterogasi, dimintai keterangan, ditangkap, menjadi diamankan, dipenjara, bisa juga diinapkan, ceroboh, kesalahan prosedur, dipecat, dirumahkan, kenaikan harga, penyesuaian harga, WTS, bisa juga menjadi PSK ya. Bentuk homonim: TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. TPA juga bisa menjadi tempat penitipan anak ataupun tempat pembuangan akhir. Sama seperti PM, bisa menjadi Perdana Menteri ataupun polisi militer. Jagung, Gelora. Bentuk metonimia: amplop, sama dengan uang. Indomie, semua jenis mie instan. Sanyo, jenis mesin penyedot air. Honda, jenis kendaraan roda 2. Londo, orang asing, dompet, uang. Kesantunan berbahasa: berikan keuntungan yang lebih besar kepada mitra tutur. Usahakan mitra tutur memiliki pemilihan yang lebih banyak. Lalu gunakan bentuk perintah yang tidak langsung. Mitra tutur memiliki potensi untuk menolak atau menerima perintah. Contoh kesatuan berbahasa: 1. Saya mau bertemu dengan Bapak pukul 9 di kantor. Yang kedua, dapatkah saya bertemu dengan Bapak pukul 9 di kantor? Yang ketiga, kapankah saya dapat bertemu dengan Bapak? Yang keempat, apabila berkenan, kapankah saya dapat bertemu dengan Bapak? Ini contoh lainnya. Mau minum kopi? Mau minum kopi atau teh? Mau minum apa? Ambilkan surat itu. Tolong ambilkan surat itu. Yang ketiga, maukah Anda mengambilkan surat itu? Yang keempat, bentuk yang lebih halus lagi ya. Jika tidak sibuk, maukah Anda mengambilkan surat itu? Contoh lainnya adalah perbaikan laporan PSB ini. Yang kedua, tolong perbaiki laporan PSB ini. Yang ketiga, apabila Anda berkenan, perbaikilah laporan ini. Yang keempat, laporan ini akan sangat baik kalau diperbaiki. Contoh kesantunan: bertelepon, penelpon, halo Fauzi ada? Yang berterima adalah, ini siapa? Dari temannya. Ya, bilang saja dari temannya, dia sudah tahu kok. Selamat pagi, saya Lina Anggraini Mulyono dari FIAI UII, ingin berbicara dengan Fetty Nur Fatimah. Yang penerima menjawab, silakan menunggu sebentar. Selamat pagi, mohon dapat dihubungkan dengan pesawat 23. Yang penerima menjawab, bolehkah saya tahu dengan siapa saya berbicara? Bentuk baku: 1A, mereka berada di sekolahan. 1B, mereka berada di sekolah. Acara itu kurang menarik bagi pirsawan. 2B, acara itu kurang menarik bagi pirsawan. 3A, kami sudah lama langganan koran ini. 3B, kami sudah berlangganan koran itu. Nah, ini sebagai contoh-contoh lainnya ya. Nah, ini dia contoh lain bentuk baku. Di kelas dia menduduki ranking kedua. Di kelas dia menduduki peringkat kedua. Polisi telah menangkap pelaku pengerusakan gedung sekolah itu, menjadi polisi telah menangkap pelaku perusakan gedung sekolah itu. Pernyataan yang ambigu: laporan keadaan mahasiswa baru dapat dikerjakan besok pagi. Laporan keadaan mahasiswa baru dapat dikerjakan besok pagi. Laporan keadaan mahasiswa baru dapat dikerjakan besok pagi. Tahun ini SPP mahasiswa baru dinaikkan, menurut berita burung Pak Lurah. Contohnya, percakapan terjadi di ruang kuliah antara dosen dan mahasiswa perempuan. A, maaf Pak, saya terlambat. B, terlambat kok lapor saya. Kemudian A menjawab, lapor siapa Pak? B, silakan lapor pada orang yang membuat Anda terlambat. Kebakuan bahasa tulis: bagi mahasiswa yang sudah membayar SPP dapat mengambil jaket alma mater di bagian kemahasiswaan. Mengenai masalah kenaikan SPP dapat dibicarakan dalam rapat besok. Jika dia tidak mengikuti ujian, maka tidak akan mendapatkan nilai. Kami sudah kirim surat itu kemarin. Kesejajaran bentuk:
Tim ini akan bertugas memeriksa, menilai, dan menentukan proposal yang akan diterima. Tugas pustakawan meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan mengatur peminjaman buku. Tugas pustakawan meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pengaturan peminjaman buku. Kesejajaran makna. Mereka sudah berusaha, tetapi gagal. Orang itu kaya, tetapi dermawan. Kukuh mahasiswa tertinggi di kelasnya. Fetty dan Rizka adalah mahasiswa terpandai di kelasnya. Dia berasal dari keluarga yang terhormat. Mereka saling berjabat tangan. Keduanya saling menyapa. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.